Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali belajar dalam seri kebenaran kabar baik ini, melanjutkan bagaimana menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana saudara dan saya mampu bertanggung jawab dalam hal membaca Alkitab. Mari kita akan dasari dari surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini mendasari kita. Seorang ayah yang bijaksana dan penyayang akan selalu membuat semua harapan-harapannya itu diketahui dengan jelas oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana seorang ayah yang bijaksana dan penyayang, dia mampu membuat sebuah visi, sebuah misi yang itu bisa diketahui secara jelas ya oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Nah, kemudian ia mengharapkan supaya semua bisa ditaati. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah mengasihi kita dan menginginkan supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Nah, Allah mengajar kita di dalam firman-Nya, yakni Alkitab, bagaimana cara kita harus menjalani hidup. Nah, pertanyaannya, mengapa sangat penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab? Nah, ada beberapa alasan, saudara, yang kita bisa pelajari mengapa penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab. Yang pertama, Alkitab itu adalah pesan Allah bagi kita. Kita sudah membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan di dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Ini artinya walaupun Alkitab itu ditulis oleh orang-orang seperti Musa, Daud, Yesaya, Matius, Paulus, dan lain-lain, tetapi mereka melakukannya itu di bawah bimbingan Tuhan. Oleh karena itu, pesan yang mereka tulis itu adalah pesan Allah bagi kita. Jadi bukan pesan mereka kepada kita, bukan pesan penulis kepada kita, tetapi itu pesan Allah yang disampaikan kepada kita. Karena ketika mereka menulis, mereka mendapatkan ilham. Ya, itu sebabnya 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan di dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini adalah pesan Allah bagi kita. Kalau itu pesan Allah bagi kita, pasti itu sifatnya sangat-sangat penting. Yang kedua, saudara, Alkitab itu berisi banyak janji Allah untuk kita. Anggap saja kita sedang melamar suatu kedudukan di sebuah instansi tertentu. Kemudian kepala dari instansi itu menjawab surat lamaran kita lewat sebuah surat yang isinya mengatakan bahwa kita diterima untuk suatu kedudukan tertentu. Jika kita datang pada hari pembukaannya, itu adalah janji seorang pimpinan instansi. Nah, seandainya kita tidak membaca surat itu dan hari pembukaan telah tiba, itu terjadi, apa yang akan terjadi atas kita? Tentu saja
kita tidak diberi kedudukan karena kita tidak datang pada hari pembukaan sesuai dengan janji pimpinan instansi itu. Nah, hal ini sama dengan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita harus mengetahui dalam hal ini janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, janji-janji Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita itu melalui Alkitab. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji-janji Allah itu dapat kita ketahui di dalam Alkitab. Mari kita akan baca di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudaraku, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Alkitab itu up to date. Dan Alkitab itu selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini. Sehingga meskipun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, maka ketika kita membaca Alkitab, ada peneguhan janji Tuhan yang luar biasa. Seperti Roma 15:4b ini mengatakan supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi melalui Alkitab kita dikuatkan, melalui Alkitab kita dihibur, melalui Alkitab kita diteguhkan dalam menghadapi semua situasi yang terjadi. Sehingga kita akan tetap kedapatan setia sampai akhir hidup kita. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, yang ketiga saudara, Alkitab itu memberitahu cara orang terhilang agar dapat diselamatkan. Banyak orang yang bingung memikirkan cara untuk selamat. Mengapa? Karena mereka diberitahu oleh banyak orang tentang cara yang berbeda-beda untuk bisa selamat. Ironisnya saudara, orang-orang yang memberitahu itu juga adalah orang-orang yang tersesat atau terhilang. Jadi tidak mungkin mereka bisa selamat. Dari Alkitablah kita bisa belajar saudara tentang satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan yang lain. Mari kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu saudara hanya oleh iman kepada Kristus Yesus, dan itu ditunjukkan oleh Alkitab. Jalan keselamatan itu ditunjukkan oleh Alkitab. Dan jaminan atas keselamatan itu juga ditunjukkan oleh Alkitab. Dan melalui Alkitab, saudara, menuntun orang-orang yang terhilang, menuntun orang-orang yang tersesat kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita tidak mempelajari Alkitab, maka sangat sulit bagi kita untuk mengerti tentang keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jangankan mengerti, mungkin malah kita menjadi tidak tahu. Begitu juga dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudara. Di sana saudara kita bisa melihat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita mengetahui, memahami konsep keselamatan, bagaimana iman itu menjadi bagian yang penting untuk kita diselamatkan. Itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kita menjadi tahu ketika kita mempelajari Alkitab.
Jadi itulah 3 alasan pertama mengapa saudara dan saya harus mempelajari Alkitab. Nah, pada seri kebenaran berikutnya kita akan belajar tentang alasan-alasan yang lain mengapa kita harus belajar Alkitab. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati.